dulu sudah diajarin ya. Yang memang di Tanjung Pinang didaftarkan akta catatan sipilnya juga di Tanjung Pinang, tetapi dalam positanya dia tulis Tanjung Pinang. Dalam petitumnya, dalam permintaannya, nah, dalam permintaannya ditulisnya Bintan. Ini tetap Tanjung Pinang kan? Nah, itu juga obscure label. Ada itu masalahnya. Saya punya putusannya, saya punya gugatannya, ya kan? Bukan punya saya, tapi punya rekan. Saya lihat lawan gitu kan. Jadi dia daftarkan itu di dinas, dia nikahnya itu dan didaftarkan itu di dinas Tanjung Pinang dalam positanya, tetapi dalam petitumnya dibuatnya Bintan. Tentu jauh berbeda. Ya kan? Artinya apa? Antara posita dengan petitum itu tidak sinkron. Ya kan? Jadi kalau tidak sinkron artinya dia obscure libel atau dia kabur. Ya kan? Artinya gugatannya NO. Ya kan? NO itu pokok perkaranya belum surat kuasanya benar atau tidak, kemudian pendaftaran pernikahannya di catatan sipil benar nggak antara posita dengan petitum, kemudian fakta-fakta aspek pemilik kompetensi relatifnya benar nggak pengadilan negeri ini. Kan kalau kita menggugat seseorang yang kita ketahui ini nih, misalnya dia sekarang tinggalnya di Batam, istrinya, suaminya menggugat istrinya, dia harus ke Batam. Di mana suaminya berada, di mana istrinya berada. Tapi kalau nggak diketahui, nggak tahu nih mana nih, udah gugatan gaib aja. Gugatan gaib itu kurang lebih cuma ditambahkan aja di sini. Gugatan gaib itu sekarang tulisannya di sini. Sekarang keberadaannya tidak diketahui, baik itu di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ataupun lainnya. Tulis saja gitu. Nah, kalau sudah ditulis begitu, artinya itu gugatan gaib. Ya kan? Gugatan gaib itu. Jadi pihak panitera lihat, oh, nggak tahu pengalamannya. Iya. Nah, itu gugatan gaib panjang. Panjang maksudnya prosesnya itu lama. Karena suratnya itu diantar sebulan sekali, masuk media online, media cetak, ditempelkan di kelurahan. Maksudnya panjang lah, mungkin sekitar 6 bulan atau setahun baru selesai. Kalau kita mau gugat cerai ini, ya kan? Jadi di situ permasalahannya, ya kan? Alangkah baiknya kita tahu. Dan kalaupun mau cerai antara klien-klien ini, sepakat dulu lah buat surat. Kalau itu tidak mau datang, ya kan? Ya udah, buat aja surat bahwasanya saya tidak keberatan untuk bercerai dan lain sebagainya. Oleh karenanya saya sibuk dan tidak bisa datang menghadiri, mohon kiranya keadilan yang sebenar-benarnya oleh pengadilan. Kasih aja surat itu melalui seseorang atau kuasa yang disuruh. Nah, bisa dijatuhkan gugatan first take. Gitu untuk sederhananya. Kemudian dalam teori pembuatan gugatan itu ada dua teorinya, substansi teori mengenai tentang sejarah, hubungan hukum, dan teorinya kedua yang individualisering, hubungan hukum. Jadi dalam praktik kedua ini dipakai. Singkat-singkat aja ya. Nanti kita banyaknya tanya jawab. Nah, ini tadi tuh formulasi surat gugatan, ya kan? Ditujukan di alamatnya. Tadi kan udah lihat ya gugatannya. Lihat pun nggak apa-apa itu. Ya, dokumennya, gugatannya, ya kan? Nama lengkap. Nah, dalam gugatan kan kadang kalau gugatan perbuatan melawan hukum, contohnya begini. Saya ngopi di warung kopi, ya kan? HP saya letakkan di bawah, terus diangkat kopinya jatuh lah
tumpah kena HP kita. Kita nggak terima kan, kita rusak ini nih, ya kan? Mau memaksakan seseorang ganti rugi kan, kadang kan orang nggak mau kan? Mau memaksakan dengan cara kekerasan, kita pidana pula, ya kan? Bagaimana caranya yang secara fair gitu kan, benar hukum? Lakukan gugatan, ya kan? Laporkan dengan polisi, boleh juga. Nah kalau lapor gugatan dan lain sebagainya, tentu kita harus tahu nama dia, ya kan? Siapa sih nama orang ini? Nama lengkap alias bisa juga. Jadi alangkah baiknya misalnya nama lengkapnya Joni Sasmita misalnya kan, dipanggil Sas atau dipanggil John atau apa, boleh kita tulis Joni Sasmita dipanggil John alias John. Nah pertanyaannya gimana alamatnya? Ya alamatnya bisa kita tanya dengan teman kerjanya, bisa kita ikutin dia di mana, cari tahu alamat kan, oh di sana rumahnya, oh alamatnya ini, kita catat aja. Jadi namanya sudah tahu, alamatnya. Nah itu kita sudah bisa mengajukan gugatan, sudah bisa. Jadi nggak perlu lagi kita minta mana identitas KTP kau, aku mau lihat, ya kan? Aku mau gugat kau. Ya tentu kalau dia tahu kita mau gugat, mana mau dikasih dia? Enggak, belum. Tapi tinggal, nggak ada mau KTP. Nah tentu kita dalam hal sebagai orang yang dirugikan kan dilema kan, gimana yang mau menggugat, namanya nggak tahu, tanggal lahirnya nggak tahu. Jadi itu tidak terlalu wajib. Tanggal lahir, pekerjaan, nik, kemudian keluarga negara nggak terlalu wajib. Yang sederhananya nama lengkap dan alamat atau tempat tinggalnya. Kalau itu sudah didapat, ya kan? Bisa, itu sudah memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan di pengadilan. Tapi alangkah baiknya supaya ini ya lengkap aja. Kalau bisa cari KTP-nya atau di mana kan. Tapi kan dalam praktik hukum kan nggak semudah itu kan kita ngomong, wah mudah dapat KTP kan nggak mudah. Sekarang kan orang takut KTP-nya wah pinjol nih, mau pakai pinjol ya atau apa kan takut kan. Sekarang kan ada undang-undang perlindungan data pribadi, jadi nggak boleh orang sembarangan menggunakan KTP orang kan, ancamannya 5 tahun juga itu, ya kan? Kemudian, nah yang saya bilang tadi petitum itu kalau kita minta ganti kerugian, kita harus rinci, jelaskan. Nanti saya kasih contoh putusan pengadilan ya kan. Nah, petitum itu apa? Permintaan. Apa sih yang kita minta? Ya kan? Masa kita gugat-gugat uraikan masalah nggak ada kita minta? Masa kita minta apa? Udah kita uraikan nih positanya macam-macam, hampir 18 poin. Tapi tiba-tiba di petitum mohon keadilan seadil-adilnya et aku et bono. Nggak mungkin lah, hakim bingung lah ya kan? Apa pula lah ini? Apa yang mau kuberikan? Karena prinsip perdata itu, lu minta gue berikan, lu nggak minta gue nggak mau berikan. Beda dengan pidana. Pidana ya lu nggak minta, lu minta ya gue harus kasih. Bukan harus kasih, harus ada putusan yang istilahnya itu istilahnya jaksa minta 5 tahun, udah gue jatuhkan 2 tahun. Ya kan, tuntutan jaksa kan misalnya 5 tahun, jatuhkan 2 tahun atau jatuhkan 7 tahun. Ultra petita namanya. Misalnya tuntutan 5 tahun, jatuhkan 7 tahun. Itu ultra petita. Tapi kalau dalam perdata mana boleh ultra petita. Ya kan? Artinya apa? Apa yang Anda uraikan, apa yang Anda minta, hakim boleh tidak mengabulkan semuanya, boleh sebagian. Tapi hakim tidak boleh menambah-nambah apa yang Anda tidak minta. Misalnya Anda minta uang 5 juta ganti rugi, semuanya nih sudah nih total 5 juta. Terus ujung-ujung hakim jatuhkan 10 juta, nggak bisa, nggak bakalan mungkin hakim jatuhkan 10 juta. Nah tapi kalau hakim putus, Anda udah 2 juta aja lah, 5 juta itu nggak logis karena segini pasaran kerugiannya. Boleh, ya kan? Begitu boleh, ya kan? Tapi menjatuhkan melebihi apa yang Anda minta itu nggak bakal mungkin dalam perdata. Dalam pidana boleh. Kemudian, nah, yang tadi tuh, jika Anda mau menggugat seseorang atau badan hukum,
ya kan? Buatlah surat kuasa itu 4 rangkap, ya kan? 4 rangkap itu maksudnya 1 asli, 3 fotokopi, ya kan? Kemudian bawa ke pengadilan. Kalau pengadilan itu daftarkan surat kuasa di bagian hukum. Bagian hukum itu daftar, kita kasih surat kuasa itu, ya kan? Mereka bakalan capnya begini, surat kuasa. Mereka bakalan cap begini di belakang. Kalau dulu di samping. Ini surat kuasa nih yang pernah dipraktikkan baru juga. Nah, surat kuasa di pengadilan mereka cap begini nih, ya kan? Dicap-cap dia. Nah, ya fotokopi lah 4 rangkap, ya kan? 1 rangkap diambil oleh orang pengadilan, panitera maksudnya. Untuk yang daftar surat kuasa diambil. Tinggal 3 kan? Tinggal 3 kita sidang yang asli yang ada materainya untuk hakim, ya kan? Tinggal 2 untuk kita, ya kan? 1 lagi untuk klien. Kalau klien minta, mana Anda kan terdaftar nih surat kuasa di pengadilan, sudah dicap, saya mau minta dong. Boleh, kalau dia nggak minta nggak apa-apa, kasihlah yang sudah ada pengadilan, yang sudah ada capnya. Begini, jadi kan habis kan? Nah, gugatan, ya kan, setelah Anda mendaftar kan bayar 10.000 tuh PNBP, ya kan? Untuk daftarkan gugatan pakai akun e-court. Kalau pengacara sekarang udah ada akun e-court, ya kan? Mandiri pun bisa. Nah, kita ceritanya pengacara aja. Akun e-court itu adalah elektronik pengadilan gitu kan. Jadi kalau kita sudah daftarkan ini, itu baca aja di situ. Sudah daftarkan ini, kita jadikan ini foto PDF atau JPEG, ya kan? Terus kita buka situs akun e-court, kita masukin di situ. Kemudian gugatan ini kita foto juga yang asli ya. Ibu bikin lah. Kalau mau belajar, mau dapat juara, bisa aja kan? Perjanjian kan konteksnya luas ya. Tapi kalau kontrak, nah kontrak ini identik dengan bisnis, ya kan? Misalnya antara pengacara sama kliennya, ya kan? Menangani perkara, apa sih kontraknya? Ya kalau misalnya kasusnya besar, masalah saham, tanah dan lain sebagainya, ya kalau menang success fee-nya berapa, kan gitu. Kalau kalah gimana akibatnya? Kalau misalnya ini prosesnya begini, gimana? Nah itu berkaitan dengan kontrak. Jadi semuanya harus ditulis. Kenapa tujuan kontrak itu dibuat? Salah satunya begini. Tujuan kontrak itu dibuat itu untuk mengatur kita, mengatur para pihak. Jadi teman-teman kalau berbisnis, nampak teman sejauh atau teman rekan-rekannya ini kurang bisa diatur dan kurang dipercayai dalam berbisnis, tetapi teman-teman harus berbisnis sama dia. Kan ada tuh tipe-tipe orang gitu, aku nih harus beli sama dia, cuman aku ragu lah orang ini dapat dipercaya. Udahlah, kita buat kontrak saja, kontrak bagi hasil, kontrak misalnya masalah biaya, semuanya harus dituangkan dalam tulisan. Kemudian untuk kepentingan pembuktian, jadi ada contoh masalah kasus pengacara dengan kliennya masalah success fee, ya kan? Banyak itu terjadi di berbagai daerah. Ketika kliennya sudah menang, pengacara minta success fee itu misalnya penghargaan terkait keberhasilan lah. Misalnya udah berhasil dalam perkara ini, apa sih yang diberikan klien dengan kita? Nah kita harus tuangkan dalam bentuk tulisan. Tapi kalau misalnya saling percaya saja, kan nggak ada bukti. Lidah kan bisa bercabang mulainya. Hari ini bilang A, besok bilang B, ya kan? Nah ada fenomena kasus itu terjadi di daerah.
Nah, jadi nanti kita tampilkan putusan pengadilannya, ya kan, untuk kita pelajari secara bersama. Mungkin di sini nanti catat aja ya, mau bertanya poin-poin ini kita harus lompat buat prestasi, tapi dia class action, ya kan, buat prestasi tapi dia class action. Nah begini, pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012, ini ceritanya 2012, putusannya 2020, mengalokasikan beasiswa BUD bantuan beasiswa untuk daerah, bukan bantuan, beasiswa untuk daerah BUD. Nah jadi bantuan itu selama sekitar 5 tahun uang pemerintah kabupaten diberikan kepada 19 orang yang mendapatkan beasiswa. Ini beasiswa daerah ini, ya kan? Nah, dalam tahap pertama diberikan tidak full. Kesepakatannya itu pemerintah dengan pihak mahasiswa ini 1 tahun itu 64 juta. 64 juta sekian. Tapi dalam praktiknya cuma dibayarkan sekitar 40-an, artinya kuranglah 20 dan lain sebagainya kan. Nah, di tahap kedua, tahun kedua nggak dibayar-bayar lagi oleh pemerintah. Nggak dibayar-bayar lagi oleh pemerintah. Akhirnya kan mahasiswa ini kesulitan untuk memenuhi biaya hidupnya maupun membayar uang kuliah. Dia kuliah di Politeknik Bandung, ya kasus ini. Nanti kalau teman-teman mau, saya kirim putusannya ini. Nah kemudian kita menjawab, kami lagi kesulitan keuangan, mohon untuk beberapa waktu untuk menunggu. Akhirnya nggak dibayar. Nah kuliah tetap berjalan. Nah kuliah tetap berjalan. Mahasiswa berkesepakatan dengan kampus, Pak begini aja, kami akan bayar uang kuliah ini, akan tetapi biarkanlah kami kuliah dulu, tapi nanti pas ada duit dari pemerintah kami bayar. Oke begini aja, kalian boleh kuliah, setelah kalian lulus ijazah kalian kami tahan dulu ya. Jadi nanti kalau kalian udah punya uang, bayarkan full semuanya. Oke, luluslah 19 orang ini. Sudah lulus nih kuliahnya, sudah, cuma nggak terima ijazah, mau melamar kerja nggak bisa. Nah akhirnya pihak mahasiswa ini menghubungi advokat untuk mengajukan gugatan non prestasi kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Nah, sekilas dalam putusan ini kan awalnya pemerintah Kabupaten Rokan Hulu nih, ya kan? Nah, hakim poin 5 mengabulkan sekitar 3 miliar 691 juta untuk mahasiswa. Pertanyaannya yang pengacara tadi minta berkaitan dibayarkan ke dia, itu nggak dikabulkan hakim. Artinya apa? Putusan ini nanti diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, masuknya ke rekening mahasiswa, ya kan? Jadi mahasiswa menang, kita jadi kaya mendadak nih ceritanya. 3.691 rupiah dibagilah 19 orang, berapa lah itu kan? Nah ini real nih, real ceritanya real. Nah kemudian kan karena pengacara ini merasa dia menang, tentu dia ngomongin kliennya mahasiswa ini kan. Dia bilang, oh, bro, istilahnya bahasa kita lah, kan ini udah menang, pemerintah pun nggak banding. Pemerintah nggak banding karena pemerintah menyadari lah, karena dia memang ini juga kan menyadari beban moral lah, karena dia kan sudah bentuk program beasiswa tapi nggak dibayar dia kan. Akhirnya memutuskan pengadilan dia memaksa untuk membayar. Nah jadi pengacara begini bilang, bro, gua kan udah menang nih, success fee-nya berapa? Bayarlah sesuai dengan kesepakatan kita. Kan mereka ini kan ada kesepakatan lisan masalah success fee. Kalau berhasil, untuk gua berapa?
mahasiswa karena udah dapat uang, ya kan, merasa memiliki lah semuanya, nggak diberikannya kepada pengacaranya sesuai, ya kan, akhirnya pengacara kesal lah, kok kalian udah kaya mendadak, gue nggak apa-apa, ya kan, akhirnya muncullah gugatan kedua, pengacara menggugat mahasiswa, coba nih, buat gugat juga. Gue kan udah ngeluarin duit nih, juga bayar mahasiswa, kok pengacaranya gugat-gugat lagi, hubungannya gitu kan. Jadi berjalanlah sampai 6 bulan sidangnya nih, 6 bulan ya kan, sidang. Akhirnya apa putusan pengadilan, ya kan? Akhirnya gugatan yang diajukan oleh pengacara itu dinyatakan tidak dapat diterima. NO ada kesalahan formalitas dalam gugatan dia. Di mana kesalahan dia dalam membuat gugatan itu? Ya kan? Kenapa gugatannya NO? Pertama kan dia menang nih, ya kan? Mahasiswa melawan pemerintah menang. Kenapa dia bisa NO gugatannya? Karena dia memasukkan bupati Kabupaten Bengkulu. Karena ini nggak ada kaitannya, kok dia jadi tergugat, ya kan? Kita berdua berjanji masalah pembagian hasil, kok dia juga yang terlibat, ini nggak ada hubungannya. Kecuali gugatan PMH. Kalau PMH itu bisa ditarik siapa saja. Tapi kalau prestasi antara kita-kitanya nih yang terikat janji lisan maupun janji tertulis. Kabupaten kan nggak terikat masalah uang success fee itu, keberhasilan pengacara dalam membela mahasiswa itu, nggak terikat dia, ya kan? Karena dia ditarik sebagai tergugat, maka gugatannya itu obscurable, error in persona, salah tarik orang, gugatannya kabur, sehingga tidak dapat diterima formulir dari situ. Akhirnya capek-capek sidang karena kita terburu-buru, nggak memperhatikan dalam membuat gugatan spesifik, detail-detail formalitas, mengesampingkan, mengabaikan, sehingga kita sudah bersidang 6 bulan, membayar perkara sekitar jutaan rupiah, waktu tenaga habis, kemudian gugatan kita nyatakan itu. Kan? Kasihan kan? Capek kan? Itu kasus real yang terjadi, bukan teori. Bukan teori sekali lagi. Ini kasus dari pengadilan yang nyata. Jadi di dalam kehidupan itu begitu. Maka penting tadi, baik-baik perjanjian, penting buat perjanjian secara tertulis. Kasus ini karena nggak ada perjanjian tertulis, karena antar percayanya nih. Ya kalau nanti menang bagi ya sekitar persen. Oh iya Pak, iya dia kan lisan, ya kan? Nah udah menang di kuasa gocek. Mana ada? Kemarin pernah ada. Mana udah saya bilang gitu Pak? Mana saksi ya? Mana buktinya? Kemarin gue bilang kalau menang bagi. Ya apa kan dapat uang operasional? Uang operasional kan beda. Uang operasional kan untuk beroperasi di pengadilan, administrasi dan lain sebagainya. Ini kan beda lagi. Oh nggak ada lah Pak ini. Akhirnya mau dipukul pidana, mau diapain nggak bisa. Beginilah caranya lagi. Ya udahlah bawa aja lah mereka ke pengadilan. Bawa mereka ke pengadilan, gugat lah. Jadi antara yang tadi sahabat sekarang menjadi lawan. Nah itu adalah hukum. Hati-hati teman-teman yang sering bersama, ya kan? Nanti besok-besok bisa jadi lawan gitu kan? Nah itu hukum itu. Ya itu tadi karena ada kepentingannya yang dipertahankan, ya kan? Yang diminta. Nah begitu. Mungkin itu
masalah kuasa insidentil. Lari lagi ke kuasa insidentil. Kan teman-teman ini kan mahasiswa hukum nih. Kalaulah kuasa insidentil itu adalah kuasa yang anggota keluarganya boleh mewakili pihak yang bermasalah. Dalam perdata ya, pidana nggak boleh. Misalnya kamu, siapa nama? Angel, bapaknya mau menggugat orang karena utangnya nggak dibayar sekitar 100 juta. Ada surat perjanjiannya, ya kan? Orang itu ngutang. Jadi bapakmu nggak ngerti nih mau menggugat orang gimana karena anaknya mahasiswa hukum, ya kan? Kemudian mau pakai pengacara mahal, nanti tekor dalam artian yang gua gugat 100